Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak narasumber yang kami banggakan, kemudian Ketua LTN juga yang selaku inisiator dari dialog online pada sore hari ini, yang akan kita bicara tentang bagaimana menyoal anggaran berbudaya COVID ini, yaitu menyoal new normal COVID-19, keberpihakan anggaran di sektor sosial, budaya, dan agama. Ini yang memang hot, ya, karena ini kebijakan baru dari pemerintah pusat yang tentu juga otomatis diikuti oleh daerah-daerah. Nah, saya selaku host ini memandu sebelum bapak-bapak narasumber menyampaikan pandangan maupun juga menyampaikan tentang kesiapan pemerintah, misalnya Pak Kepala Bapeda juga kesiapannya. Dari pengamat ekonomi ada Pak Subhan dari UIN. Sebelum kami persilakan narasumber, terlebih dahulu kami persilakan Ketua LTN NU NTB sahabat Soeb Kuri untuk memberikan pengantar pada acara dialog online ini. Pada Pak Soeb Kuri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Pak Dr. Abdul Hachim, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Negeri Mataram, Islam Negeri Mataram, mungkin yang akan menyusul di forum Zoom dialog online ini Pak Muri Hanafi dan DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Ramli dari Fitra DPP, dan Pak Firman yang masih dalam konfirmasi karena ada di acara yang sama juga. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT karena bisa mempertemukan kita di forum yang terbatas ini. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kita bisa memanfaatkan forum-forum ini. Kepala Bapeda, salam dan salawat hanya tercurah kepada junjungan Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati. Sebagai pengantar awal kami untuk mungkin nanti lebih banyak kita akan mendengar atau meminta penjelasan dari Kepala Kaban dan Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pengamat juga akan memberikan pandangan lah. Kami sebagai lembaga alif besar LTN PNU Nusa Tenggara Barat perlu juga men-stressing beberapa yang menjadi bukan kekhawatiran, ada uang bagi warga negara, khususnya pondok pesantren atau yang diwakili oleh para tuan guru di Nusa Tenggara Barat ini, untuk mengambil bagian bahwa new normal ini sepenuhnya pemerintah pusat menyerahkan kepada daerah untuk bagaimana bisa
mengelolanya dengan baik. Nah, hal yang sama apa yang dilakukan oleh sebagai studi banding kita Pak Kepala Badan, kayak di pemerintah Jawa Barat, Kang Amil itu ikut juga melibatkan para tokoh agama untuk merumuskan beberapa pilihan-pilihan menerapkan new normal ini di beberapa kabupaten. Nah, artinya kami, karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa daerah kita ini di NTB ini punya anggaran, tapi kalau tidak dialokasikan bagi bagi pondok pesantren, apa ya pertanyaannya, anggaran yang ada ini Kepala Bapeda, apa ada ruang untuk bagi pondok-pondok pesantren? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa sudah dilakukan realokasi atau refocusing yang selama ini dibicarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Nah, karena yang kami lakukan yang forum-forum pondok pesantren ini, kami juga sering ajak bicara, belum ada arah ke sana. Nah, ini penting juga Pak Kepala Bapeda. Yang kedua, kami ini melihat bahwa secara sosiologi lah, bahwa di masyarakat ini perlu ada, kalau kami istilahkan itu, memaksimalkan, mengajak peran serta para dai atau tokoh-tokoh ulama-ulama kita di NTB ini untuk melakukan minimal apa yang kalau pemerintah pusat itu kan ada namanya penguatan spiritual, mental spiritual gitu loh Pak. Nah, apa ada ruang itu? Pertanyaan kami adalah, apa ada ruang di sektor atau di anggaran kita ini, pemerintah ini, yang melibatkan para dai-dai, ulama-ulama atau tuan guru sebagai penguat mental spiritual gitu loh. Khususnya masyarakat agar satu, tidak cepat terhasut oleh informasi yang menyesatkan. Yang kedua, minimal para jamaah tuan guru yang ada di Lombok ini tetap mengikuti apa yang menjadi ajaran agama yang ya minimal taat kepada, bukan taat lah, minimal apa kata tuan guru sama dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Nah, ini harus difasilitasi Kepala Bapeda, harus disediakan forum itu. Nah, ini yang belum kami lihat di beberapa program-program yang muncul di pemerintah ini di Nusa Tenggara Barat. Yang kami amati hanya ya yang dibicarakan di NTB ini yang lagi gembor-gembornya atau hostnya ini kan apa yang lagi hangat itu hanya BPJS, JPS. Baru-baru ini lagi DPR mengelontorkan 6,5 miliar untuk bantuan jaminan sosial BPJS. JPS juga sama. Nah, kenapa tidak pemerintah juga lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bisa mengalokasikan untuk satu sektor kesiapan new normal ini untuk pondok-pondok pesantren sebagai satu percontohan. Beberapa pondok, ini loh, pondok di Lombok ini yang menerapkan new normal protap WHO, pemerintah pusat. Nah, yang kedua, juga melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai penyiar informasi yang memotivasi masyarakat agar tidak mudah menerima informasi, membimbing masyarakat, atau membina masyarakatnya. Ini penting, Pak. Nah, yang ketiga, kami ingin ada kalau dalam informasi, dalam sistem penganggaran itu kan ada istilahnya transparansi, Pak. Transparansi anggaran ini penting juga pemerintah melalui
Bapeda ini menginformasikan ke publik berapa alokasi anggaran yang diperuntukkan oleh selain program pemerintah yang 900 miliar itu untuk penanganan COVID, berapa alokasi yang untuk penanganan COVID sendiri, berapa JPS-nya, berapa yang lain-lainnya gitu loh Pak. Ya, yang kami maksud tadi itu dua hal tadi. Nah, mungkin ini sebagai pandangan awal kami yang ingin kami minta pandangan dari Kepala Bapeda, Pak, bisa memberikan informasi kepada kami dan masyarakat pada umumnya, karena di forum ini kami akan live siarkan melalui YouTube dan Facebook Pak, Pak Kepala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pengantar dan juga beberapa penyampaian ataupun menjadi beban menjadi pemikiran lah dari Ketua LTN tentang bagaimana menghadapi new normal ini, termasuk dari sisi anggaran dan juga keberpihakan kepada pesantren. Sebelum ke pengamat, kita terlebih dahulu kami persilahkan Bapak Kepala Bapeda, Pak Amri Rahman, untuk menyampaikan beberapa hal kesiapan pemerintah dalam menghadapi new normal yang diberlakukan pada pada saat ini, yang karena sudah di pandemi COVID juga itu memang menjadi banyak terkendala, terutama di pesantren maupun juga di tempat-tempat lain juga saya pikir menjadi kendala. Nah, kami mohon Pak Kepala Bapeda untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan pemerintah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang saya hormati pimpinan NU NTB, tadi Pak Tuaib sudah menyampaikan pengantar, Bapak narasumber yang lain, Pak Dr. Subhan, tadi sudah saya catat. Salam kenal Pak, saya Pak Amri Rahman, baru 1 bulan kurang 2 hari Pak saya di Bapeda Pak, yang sebelumnya di DPM PTSP. Ya. Alhamdulillah, tadi saya mencatat beberapa poin yang sudah disampaikan, termasuk harapan-harapannya. Pak, mic-nya bisa lebih dekat Pak, supaya masuk suaranya. Lebih dekat maksudnya? Ya, lebih dekat. Ya. Supaya suaranya masuk lebih terang. Saya rapatkan. Oke, saya kerasin Pak ya. Oke. Suaranya sudah bisa bagus Pak? Sudah masuk. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suaib, saya mau sampaikan dalam tiga sesi Pak, 3 tahap lah. Tahap pertama sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Januari, Februari, Maret, setelah saya perhatikan, saya lihat penganggaran yang ada, ya saya kebetulan baru di Bapeda ini Pak, keberpihakan kita kepada sosial, budaya, keagamaan, ini tetap menjadi prioritas Pak, sesuai dengan misi kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Misalnya kita melihat di belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja yang ada di Kesra, belanja yang ada di Kesbang Poldagri, termasuk belanja yang ada di Dinas Sosial, ya sebelum adanya COVID, termasuk kita merencanakan aktivitas bulan Ramadan kita, MTQ, haji, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan keagamaan itu kan sudah kita alokasikan sedemikian rupa.
Intinya pada sebelum terjadinya COVID, memang sudah kita ada keberpihakan terhadap aktivitas-aktivitas sosial, budaya, dan keagamaan, termasuk di pendidikan dan kebudayaan. Nah, begitu kita di bulan Maret pertengahan, Maret, April, Mei, sampai dengan hari ini, dengan berbagai aturan, arahan, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, termasuk yang terakhir keputusan bersama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, lalu mengarahkan kita kepada kita lakukan realokasi dan refocusing dari anggaran kita. Itulah yang tadi disampaikan oleh beliau, Pak Suaib. Ini yang kami sebut dengan step kedua. Di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan yang ada, hampir 1 triliun refocusing. Tepatnya 927 miliar. 926 miliar 964 481.706. Kalau dibulatkan 927 miliar, Pak. Padahal dari APBD kita yang semula itu pada angka 5,6 triliun itu hanya menjadi 5 triliun, Pak. Dari 926 itu hampir setengah dari belanja langsung kita, itu kita alokasikan untuk refocusing, relokasi pada 3 kelompok sesuai dengan arahan. Yang pertama untuk kita lakukan penanganan kesehatan, itu sekitar 50%, Pak. Dari 927 itu 466-nya itu di kesehatan. Ya, baik itu menyangkut pelayanan kesehatannya sendiri maupun masker, peralatan APD yang sudah dan sedang berlangsung. Yang kedua, untuk kegiatan kita di stimulus ekonomi, Pak. Stimulus ekonomi termasuk di dalamnya adalah untuk padat karya. Itu sebesar, saya lihat persennya, 33,44%, Pak. Dari 927 miliar itu. Di jaring pengaman sosial, itu angkanya 150 miliar lebih, itu kalau dipersenkan 16,25%. Kebijakan yang kita tempuh dengan 3 kelompok ini, pemenuhan kebutuhan untuk kesehatan, pemenuhan untuk kebutuhan jaring pengaman sosial, misalnya di kesehatan ada APD, ada masker, ada lain-lainnya, kita upayakan itu kita peroleh dari dalam NTB, Pak, termasuk kabupaten kota, apa yang kita kenal dengan pemenuhan dengan kebutuhan lokal. Nah, seiring dengan itu di program stimulus ekonomi ada hal yang menarik di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Selain kita melakukan perlindungan kepada pelaku usaha kita, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar pada berbagai bidang, berbagai sektor, dalam jangka pendek juga sekaligus kita berupaya meletakkan landasan yang baik, landasan yang kuat melalui pemberdayaan UMKM, IKM kita, Pak. Jadi perlindungannya dapat supaya dia bisa memperoleh pendapatan dalam jangka pendek, tetapi juga lakukan sekaligus pemberdayaan. Oleh karenanya di dalam JPS kita upayakan pemenuhan paket-paket JPS itu dengan produk-produk lokal kita. Intinya adalah ketiga kelompok ini saling terkait, saling mempengaruhi. Nah, alhamdulillah perencanaan untuk 3 kelompok ini minggu ini sudah final, Pak. Yang kita lakukan melalui perubahan peraturan gubernur Nusa Tenggara Barat. Minggu-minggu ini sudah ditandatangani. Untuk aspek kesehatan yang sudah berlangsung sejak Maret, April, Mei, dan selanjutnya Juni, yang kita berharap
dalam bulan Juni ini sudah bisa ada tanda-tanda semakin lebih baik. Penanganan dampak ekonomi, stimulus ekonomi ini bulan Juni ini juga sudah mulai bergerak, Pak. Insya Allah pada minggu-minggu depan sudah mulai bergerak. Untuk jaring pengaman sosial, kita sudah jaring pengaman sosial yang kita kenal dengan JPS Gemilang itu di bulan April. Sekarang ini untuk bulan Mei sampai dengan awal Juni ini sudah kita mulai di Kabupaten Lombok Barat, di launching pada hari Sabtu kemarin di tanggal 30, ini bergerak. Untuk Pulau Sumbawa ini tanggal 4 dengan sampai tanggal 18. Ini terus bergerak dan kita tadi baru selesai rapat dengan Pak Gubernur, dengan Pak Asisten. Untuk yang JPS tahap 3 juga sudah kita persiapkan. Persiapkan di bulan Juni akhir, paling telat di bulan Juli sudah harus JPS 3. Nah, itu yang saya sebut dengan step 2. Yang step 3, yang tahap 3, tadi ada yang menarik sesuai dengan tema kita, menyoal keberpihakan anggaran kepada sosial budaya dan keagamaan pada new normal ini, Pak. Ya, kita sudah mulai diskusi, Pak. Termasuk diskusi ini kami berharap rumusan-rumusan hasil diskusi ini untuk memperkaya landasan kebijakan kita. Sudah mulai kita diskusi dengan kondisi yang ada sekarang ini, bagaimana keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan yang kehidupan keagamaan kita, sosial budaya kita sebelumnya ada sempat terhenti selama 2-3 bulan ini. Ya, katakanlah kita ke masjid, katakanlah kita bersilaturahim, katakanlah kita hari raya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan adanya new normal ini, kita harus tetap produktif di satu sisi, tetapi kita juga harus tetap aman di sisi lain dengan pengaruh COVID ini. Nah, inilah yang perubahan-perubahan aktivitas kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan ini menjadi penting untuk adanya peran serta partisipasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai panutan bagi masyarakat ini, Pak. Nah, bagaimana formulasi yang pas, bagaimana formulasi yang efektif, bagaimana formulasi yang produktif, sehingga ada kesadaran dan pemahaman dari masyarakat kita yang agamis ini, supaya nanti di kehidupan selanjutnya, dalam era new normal kita juga harus tetap menjaga protokol dari kesehatan ini yang mungkin formulasinya salah satunya diskusi ini yang akan melahirkan. Dari hasil diskusi ini kami informasikan bahwa nanti bisa dipertajam atau ditambah oleh Wakil Ketua DPRD, Pak Mori. Insya Allah di bulan Juli kita sudah memegang atau menyusun APBD perubahan, Pak. Jadi bila anggaran yang ada selama ini, hibah, bansos itu lebih banyak ke kelembagaan termasuk sarana prasarananya, apakah perlu kita lakukan realokasi pada aktivitas-aktivitas yang sifatnya pendidikan dan spiritual, Pak? Kan sebelumnya itu banyak di sarana prasarananya, Pak. Misalnya bantuan masjid, bantuan pesantren, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan selain kita juga berpikir bagaimana melakukan penambahan keberpihakan atau penganggaran di aktivitas-aktivitas yang sosialisasi, sosiologis, psikologis, dan lain-lain sebagainya, sehingga masyarakat kita bisa lihat lebih aman agamanya, bisa lebih tenang jiwanya, bisa lebih keluarga-keluarganya bisa juga lebih dijaga, ketenangan berpikirnya juga bisa lebih kita jamin. Ini kan banyak orang susah ini, Pak, di dalam kondisi yang seperti itu. Nah, ketenangan berpikir, akalnya juga, nah, kalau dia agamanya bisa kita jaga dengan baik, jiwa-jiwanya, kesehatannya bisa kita jaga dengan baik, pemikirannya bisa kita jaga dengan baik, terus keluarga-keluarga ini bisa kita bina dengan pembinaan yang baik,
maka di atas itu semua kita bisa membangun perekonomiannya untuk mencapai pemenuhan kebutuhannya. Bagaimana formulasi supaya apa yang menjadi tujuan dari kita beragama ini, maqasid syariah, ini bagaimana cara supaya bisa paralel, Pak. Dengan demikian, semua kita bisa menjalankan aktivitas ini dengan normal, Pak. Kembali, saya pikir untuk sementara itu yang jadi pengantar. Intinya ke depan dengan hasil diskusi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini kita menjadi landasan untuk kita lakukan penyempurnaan untuk hal-hal yang ke arah yang lebih tenang kehidupan kita ini. Terima kasih, Pak, untuk sementara. Ya. Baik, terima kasih Pak Kaban atas penyampaian pemaparannya yang begitu detail, rinci, dan kemudian dapat kita bisa membayangkan bahwa keberpihakan dan juga kemudian keadilan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi new normal. Sekarang kita akan pindah ke narasumber yang kedua, Pak Dr. Subhan selaku akademisi UIN Mataram. Kami undang Bapak Subhan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Subhan, Pak Dokter. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bisa join, bisa pakai aktifkan visualnya, videonya Pak, biar kelihatan. Saya sudah coba aktifkan videonya, cuma nggak bisa nyambung, sudah di recording oleh panitia ini. Tapi kedengaran suaranya. Oke. Ya, lewat suara juga nggak apa-apa. Indah. Sip. Biar Assalamualaikum. juga karena kita live juga nih. Kalau bisa sih. Ya. Videonya. Ini saya sudah coba tapi nggak bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya, yang saya hormati Pak Moderator Dinda Samsul Hadi, tentu Ketua LTN NU Dinda Sueb, ya, semua narasumber yang saya muliakan, Kanda Dr. Amri Rahman, Kepala Bapeda NTB, Dr. Haji Mori, yang mungkin masih dalam connect bersama kita, begitu juga Pak Dr. Firman dan yang lainnya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan dalam diskusi yang baik sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini benar-benar menjadi hal yang bermanfaat untuk kita dan umat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami diminta oleh Dinda Sueb untuk mewakili dari unsur Ormas Muhammadiyah, ya, menyikapi new normal yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kami di Perserikatan Muhammadiyah dari awal sudah memberikan pernyataan pers atau media, itu dalam suratnya juga saya rasa sudah diketahui oleh khalayak umum. Nomor suratnya 002-1,0-1-2000, di mana sikap resmi dari Perserikatan Muhammadiyah mengenai kehidupan new normal ini, ya ada 3 poin. Ya, saya tidak akan diskusikan poin pertama dan kedua karena itu menjadi sikap perserikatan. Namun dari yang ketiga itu yang menarik, ya kami dari Perserikatan Muhammadiyah ya tentu memberikan beberapa masukan terhadap ya apa yang diberikan ke pemerintah terhadap kehidupan baru, tatanan baru ini. Ya terutama dalam poin yang terakhir dari pernyataan PP Muhammadiyah adalah ya pemerintah harus menyiapkan benar-benar landasan hukum dari tatanan hidup baru ini agar keselamatan masyarakat lebih diutamakan dari
kesehatan ekonomi, kesehatan politik, dan yang lain-lain. Ya, karena kita dalam kondisi wabah COVID-19 ini benar-benar lagi dicoba, sehingga hikmah di balik cobaan ini kita bisa mendapatkan tatanan baru dari segala bentuk kehidupan kita. Ya, jadi bukan sekedar kehidupan ekonomi, tapi juga kehidupan religiusitas kita, keagamaan kita, dan juga tentu kehidupan-kehidupan yang lainnya. Ya, di antara yang dibicarakan di dalam pernyataan PP Muhammadiyah itu adalah ya kita bagaimana menyikapi tatanan baru atau new normal ini tidak sampai menelantarkan masyarakat. Maka perlu kita diskusikan. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana kesiapan anggaran. Dari paparan Kepala Badan tadi jelas bahwa keberpihakan anggaran terhadap keselamatan jiwa masyarakat ini memang itu menjadi prioritas pemerintah. Sehingga kita juga memberikan misalnya contoh real. Sekarang setelah adanya new normal, maka beberapa tempat ibadah mulai dibuka. Ya, ketika tempat-tempat ibadah ini mulai dibuka, ataupun mungkin nanti beberapa tempat pesantren juga mulai dibuka, diberikan izin dengan protokol kesehatan yang ketat, maka pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap sarana-sarana yang diperlukan untuk menunjang protokol kesehatan yang disiapkan untuk tatanan hidup baru atau new normal di beberapa lembaga pendidikan ataupun di tempat-tempat ibadah. Ya, contoh misalnya tempat ibadah yang menjadi kerumunan massa yang setiap saat manusia hadir di situ, maka harus menyiapkan beberapa sarana yang dibutuhkan untuk menghadirkan kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan seperti disinfektan. Nah, tentu ketika disinfektan ini menjadi bahan baku yang wajib hadir di tiap sarana kesehatan, sarana peribadatan, keagamaan ini, siapa yang akan menyediakan? Karena ini butuh juga belanja, butuh juga anggaran yang tidak sedikit. Begitu juga tenaga cleaning service yang akan menghadirkan kebersihan di tempat-tempat ibadah, ataupun misalnya di tempat-tempat umum lainnya yang ada hubungannya dengan kehidupan keberagaman kita seperti pesantren dan lainnya. Nah, ini juga tidak boleh pemerintah tidak memikirkan. Jadi langkah-langkah untuk menghadirkan apa istilahnya bantuan sosial yang diberikan kepada beberapa lembaga pendidikan ataupun tempat-tempat rumah ibadah sehingga masyarakat ya bisa mendapatkan kehidupan new normal ini, sinergitasnya antara pemerintah, antara masyarakat itu. Jadi menurut pendapat kami memang ini yang disarankan tadi oleh Kepala Badan bahwa peran daripada tokoh masyarakat itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi sinergitas kita untuk menghadirkan new normal yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Ya, walaupun kita mengetahui bahwa new normal yang diterapkan sementara ini bukan merata di seluruh daerah di Indonesia, tapi ada beberapa, seperti ada 4 kalau tidak salah provinsi yang dijadikan contoh untuk new normal, ya Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan satu lagi saya agak lupa tempatnya, yang jelas 4 provinsi ini. Sementara provinsi yang lain belum diberikan arahan untuk menghadirkan new normal. Tapi semua kita akan menuju arah new normal tadi. Kenapa? Karena new normal ini menggambarkan bahwa roda kehidupan kita harus menghadirkan optimistis di dalam pandemi wabah saat ini. Dan saya sangat setuju secara pendapat pribadi bahwa apa yang disampaikan pemerintah terhadap new normal ini merupakan gambaran optimistis hidup kita di tengah pandemi ini. Karena kita sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak boleh pesimis. La ta'asu min rauhillah. Tidak boleh pesimis menghadapi apapun terhadap rahmat Allah ini. Apalagi sekedar cobaan dengan virus corona. Jadi kita dengan virus corona ini kita didekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, kita tingkatkan religiusitas kita pada
Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menampilkan bagaimana ikhtiar manusiawi kita. Karena di sini kita memiliki kelebihan, namanya manusia. Allah berikan kelebihan ilmu, Allah berikan kelebihan pengetahuan. Maka dengan pengetahuan dan ilmu inilah kita coba padukan apa yang kita rasakan sekarang ini. Jadi sekali lagi, konsep new normal itu merupakan bentuk daripada sikap optimistis pemerintah yang diberikan kepada masyarakatnya, akan tetapi tidak cukup semacam gambaran pemacu ataupun penyemangat hidup baru dari masyarakat kita yang 3 bulan ini terpuruk dari wabah ini, tapi harus dibarengi dengan bagaimana ikhtiar serius dari sisi penganggaran, atau bahasa Dinda Sueb tadi, transparansi anggaran ini harus juga diperlihatkan oleh pemangku kebijakan, yaitu pemerintah kita. Ya, terutama sekali untuk memuluskan kebijakan new normal di semua tempat yang insya Allah kelak akan diterapkan, terutama sekali misalnya di Nusa Tenggara Barat. Ya, mungkin itu kasus yang kami kemukakan tadi sebagai contoh bahwa keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, jadi partisipasi semua masyarakat itu ya harus terlibat ya di dalam menghadirkan kebijakan baru new normal di tengah kehidupan kita saat ini. Mungkin itu saya sebagai masukan, karena untuk saya Dinda mewakili dari Ormas Muhammadiyah yang diminta tadi, bukan dari akademisi, sehingga kami tidak bisa lepas dari pernyataan pers yang sudah dikemukakan oleh PP Muhammadiyah menjadi arahan kebijakan kami. Sampai saat ini belum ada yang terbaru lagi dari pernyataan pers untuk PP Muhammadiyah, sehingga ya kami memberikan sumbangan pemikiran secara pribadi yang terakhir tadi. Ya, dan insya Allah apa yang kita diskusikan sore hari ini ya itu juga menjadi poin yang ketiga dari pernyataan pers PP Muhammadiyah, di mana kita harus menyiapkan kerangka-kerangka yang lebih ajak, yang lebih tepat dalam rangka menghadirkan new normal ini, sehingga keselamatan masyarakat itu di atas segala-galanya dibandingkan dengan keselamatan ekonomi, keselamatan sosial kemasyarakatan, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin masukan yang bisa kami sampaikan moderator Dinda Samsul Hadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Tadi juga sudah kita terhubung sebenarnya sama Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Pak Mauli Hanafi. Masih terkendala teknis kayaknya, sedang di perjalanan tadi sehingga jaringan tidak kuat. Dan karena satu narasumber tidak bisa terhubung, kami mohon juga Pak Kaban menanggapi sekaligus proses statement nanti untuk apa yang disampaikan dan apa yang diharapkan dari Pak Dokter tadi. Kami persilakan Pak Kaban untuk menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Ungkapan yang menarik, ada ungkapan yang patut untuk disimak, dihayati dari Pak Dokter tadi. Keselamatan masyarakat, keselamatan keluarga, keselamatan orang per orang, inilah yang di atas keselamatan lain-lainnya. Kalau kita urut tadi bahwa agama ini sudah kita yakin benar bahwa dengan agama ini kita menjalani kehidupan kita ini. Lalu jiwa, keselamatan jiwa, keselamatan rohani, keselamatan jasmani, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya COVID-19 ini, ya keberpihakan tadi di kesehatan tentunya. Semua yang kita lakukan di kesehatan ini adalah untuk keselamatan jiwa kita, keselamatan jiwa masyarakat kita, dan oleh karenanya itu 50% dari
dana yang kita lakukan realokasi refocusing itu ada di kesehatan. Karena memang kita harus maksimal. Sudah terjadi, sedang berlangsung, dan kita tidak tahu sampai kapan lagi harus kita lakukan. Selain anggaran yang sudah ada di Dinas Kesehatan, di rumah sakit kita, juga kita lakukan penambahan sampai kepada angka yang sekitar 400-an, hampir 500 miliar tadi itu. Itu yang pertama karena keselamatan itu. Nah, beriringan dengan itu, itulah muncul kelompok kedua dalam kerangka stimulus ekonomi. Ya. Ini juga masyarakat kita kan kena dampak. Bagaimana cara bisa kita lakukan perbaikan kesehatannya kalau juga perekonomiannya tidak kita baringi. Ya, mungkin porsinya dalam jangka pendek ini kalau diurut memang kesehatan nomor 1. Nomor 2-nya kita pemulihan, perbaikan kondisi perekonomian, paling tidak perlindungan, dan kita melakukan fondasi pemberdayaan. Dan jangka pendek melalui JPS ini jaring pengaman sosial supaya juga sehat jasmaninya. Sehat jasmani ini juga menjadi penting. Ya, intinya ke depan setelah April, Mei, Juni ini, dengan tadi salah satu masukan contohnya, ya selama ini kita kalau dilihat dari porsi penganggaran, hibah kita, bantuan sosial kita kepada sarana prasarana keagamaan, pada lembaga-lembaga keagamaan, ya kalau dihitung porsinya kan lebih banyak ke fisik, Pak. Nah, apakah ini yang pertanyaan yang perlu kita dalami, apakah di tatanan kehidupan baru yang akan kita hadapi ini ke depan, ya termasuk sampai akhir tahun, ini akan kita lakukan sedikit reformasi di penganggaran kita, lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya spiritual, hal-hal yang sifatnya psikologis, agar masyarakat kita lebih tenang, lebih bisa berpikir dengan bagus, tidak perlu khawatir kalau ada hal-hal yang tanda kutip ujian dan musibah seperti ini. Inilah yang perlu kita temukan formulasinya. Nah, kalau misalnya pada akhirnya nanti ke arah itu kita lebih beri prioritas, lebih banyak kepada sosialisasi, lebih banyak kepada penyuluhan, lebih banyak kepada bujukan-bujukan spiritual. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, insya Allah di perubahan nanti ini menjadi pedoman kita untuk kita lakukan perubahan APBD di bulan Juli, Pak. Ini yang bisa saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Termasuklah tadi kehidupan kita di sarana-sarana peribadatan, apakah masjid, apakah musola, apakah sarana peribadatan lain, termasuklah nanti di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan yang banyak menjadi tempat-tempat kerumunan. Begitu dia new normal ini harus diterapkan, maka syarat dari protokol COVID, syarat dari keselamatan dan kesehatan itu menjadi sangat perlu. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk itu menjadi hal yang logis, yang layak untuk kita pertimbangkan, Pak. Ini yang tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Subhan tadi. Makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Terima kasih Pak Kaban. Sebelum berlanjut, ini telah berhubung juga kita bersama Mbak Husna Patayati, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nanti kita minta berbicara tentang peran lembaga penyiaran KPID bersama mitra kerjanya dalam menghadapi new normal ini. Mbak Ona, apakah sudah mendengar kami? Halo, Assalamualaikum. Mbak Husna Patayat dari KPID. Assalamualaikum, Mbak Husna. Mbak Husna.
masih terkendala ini. Baik, Pak Mori juga tadi sudah tidak bisa terhubung kembali karena di perjalanan sehingga jaringan juga lemah. Belum nanti juga di karena juga beberapa narasumber tidak bisa terhubung. Kami persilakan Pak Dr. Subhan kembali untuk menyampaikan pesan dan dan juga harapan terhadap pemerintah sekaligus closing statement. Kami persilakan Pak Dokter. Waktunya yang diberikan, ya apa yang kita diskusikan sore hari ini saya rasa sangat menarik dan mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang lebih luas ke depannya untuk masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Ya apa yang disampaikan oleh Kepala Badan kepada Pak Dr. Amri itu terlihat sudah nawaitu yang luar biasa pemerintah kita Nusa Tenggara Barat khususnya untuk menghadirkan NTB Tangguh, NTB Gemilang ya dalam rangka menghadirkan keselamatan jiwa. Saya sudah lihat bahwa keberpihakan anggaran yang beliau sampaikan tadi dalam perencanaannya memang itu sudah tepat sekali ya, terutama sekali untuk realokasi ya beberapa anggaran-anggaran yang dahulu belum sempat terlaksana, maka semua saya rasa juga kita di negara Indonesia ini semuanya tertuju untuk meretas penularan COVID-19 ini. Nah, apalagi dengan spirit yang dibangun oleh pemerintah pusat agar kita bisa menerima tata new normal ini sebagai bagian kita hidup kembali dari musibah. Sekali lagi, setiap musibah ini ada hikmahnya. Bahkan ada yang menulis, ya mungkin ibaratnya kita di dalam menyikapi musibah ini seperti perjalanan Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa alaihissalam. Ilmu hikmah-hikmah yang tidak bisa didapatkan begitu saja. Jadi kita bersyukur hidup di saat adanya pandemi corona demikian, ya kita bisa banyak mengambil hikmah di balik itu. Ya seperti tutup Masjidil Haram, ya sekarang ini yang terbaru adalah pembatalan haji dari negara kita. Ini menjadi semacam sarana untuk kita introspeksi diri secara pribadi, introspeksi diri secara keluarga, introspeksi diri secara masyarakat. Dan banyak sekali. Yang jelas mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan tadi dengan nawaitu yang luar biasa, mempersiapkan anggaran kita yang full untuk menghadirkan keselamatan jiwa, mengedepankan pengayoman terhadap masyarakat di atas segala-galanya. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita keluar bersama-sama dari cobaan ini dan kita mendapatkan hal yang terbaru, yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini untuk menyongsong kehidupan kita yang baik di akhirat kelak. Mungkin itu sebagai closing statement dari kami, Dinda Samsul Hadi. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah menginisiasi adanya acara yang luar biasa bermanfaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak narasumber dan juga Pak Subhan sudah memberikan informasi dan tentang menyambut atau menghadapi new normal ini. Terakhir, closing statement dari Ketua LPN NU NTB, Pak Puri, sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kepada Pak Soeb disilakan. Terima kasih Pak Samsul.
Terima kasih Pak Samsul selaku moderator. Kami atas nama LTN NU Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih kepada Pak Kaban Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Dr. Subhan, yang telah memberikan beberapa pemikiran lah, minimal menjadi referensi yang tepat bagi pemerintah daerah, karena tidak banyak juga para tokoh yang secara sederhana menyampaikan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, bagi kami di generasi muda NU dan hampir sama apa yang disampaikan oleh Pak Subhan juga tadi, di NU juga telah mengeluarkan beberapa pedoman bagi pondok pesantren untuk menjalankan new normal ini. Nah, tetapi minimal apa yang disampaikan oleh Kepala Bapeda tadi, bagi kami generasi NU dan mungkin juga generasi muda Muhammadiyah akan menjadi ikut ambil bagian. Nah, tapi prinsip itu yang selama ini dijalankan oleh NU, menjunjung bagaimana keselamatan Kuliatul Hams itu 5 prinsip dasar hak manusia itu, ya kalau di NTB ini baru menjalankan apa yang disebut dengan protap kesehatan gitu kan, yang mengikuti peraturan tentang COVID. Nah, ini ruang-ruang yang kosong ini yang belum terisi itu adalah menyangkut dengan bagaimana pengalokasian anggaran yang khusus yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi itu adalah keselamatan bagi para penyelenggara di bidang pendidikan ini seperti di pondok pesantren, para imam masjid, marbot, dan lain-lain ini kan belum terpikirkan. Nah, apa yang digagas oleh Pak Kepala Bapeda tadi ingin mengajak, Pak. Nah, mengajak, konteks mengajak ini bukan sekedar mengajak, tapi kalau tidak ada realokasi anggaran yang secara serius, tapi memang di ujungnya ini kan di DPR, Pak Subhan. Nah, punya enggak etikat keinginan DPR ini seperti yang diusulkan oleh Kepala Bapeda itu mengalokasikan anggaran aspirasinya ini yang dominan itu di fisik ke spiritual mental gitu loh, Pak. Nah, ini yang mesti yang membicarakan ini bukan eksekutif saja, tapi melibatkan rakyat yang disebut dengan pro rakyat tadi kan, budget yang pro rakyat. Nah, budget pro rakyat ini kan harus melibatkan mobilitas politik rakyat, bukan saja yang diwakili oleh DPR. Kalau dipaksa DPR ini untuk mengalokasikan anggarannya yang aspirasinya yang dominan fisik ini, Pak Kaban, ya agak-agak berat-berat juga ini sebenarnya. Tapi kalau ada kesungguhan untuk memikirkan keselamatan, ya kan kita tidak bisa memprediksi nih Pak Kaban, berakhirnya COVID ini kapan. Kalau proses penganggaran masih saja didominasi oleh anggaran yang berbasis hanya pada bidang sektor UMKM, ekonomi, kesehatan, tapi melupakan sosial, budaya, dan keagamaan. Padahal ini 3 pilar ini kan harus diperkuat juga sebagai penopang kehidupan. Orang tidak boleh saja sehat ekonomi, tapi mental juga harus sehat. Tapi fisik juga harus sehat. Nah, ini yang harus ada kombinasinya. Mungkin itu saja Pak Kepala Bapeda, Pak Subhan. Saya bukan karena Pak Mori Hanafi tidak bisa bergabung ini karena beliau dalam perjalanan. Pak Dr. Firman punya acara yang sama, Fitra juga punya acara yang sama, tapi apa yang disampaikan oleh Kanda Subhan tadi, biar sedikit kita bicara tapi muatannya penuh dengan semangat dan akan menjadi catatan bagi pemerintah ini karena kita bisa mengeluarkan pemikiran-pemikiran segar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syuaib Puri, Ketua LTN,
selaku inisiator dari acara dialog pada sore hari ini yang telah menghadirkan sesuai dengan khususnya menyambut era baru ini atau new normal. Terima kasih Bapak narasumber. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi bahwa konsep dialog ini adalah konsep gabung adalah para narasumber yang kemudian di live ditayangkan secara langsung baik di YouTube, kemudian Facebook dan lain sebagainya. Kehadiran acara ini adalah dalam rangka membantu kita untuk andil dalam memberikan publikasi apa-apa yang dilakukan atau yang disediakan oleh pemerintah dalam menghadapi normal ini. Semoga pertemuan ini mendapat barokah dan tercatat sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, Allahumma taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.